Halo traders, kembali lagi ke channel seputar forex. Kali ini bersama saya Rizky Rosadi. Kita akan bahas lagi lanjutan metode TLS sebelumnya. Kali ini kita bahas tentang level. Penasaran seperti apa? Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sebelum saya bahas tentang level, level ini pembahasannya kita bagi jadi dua ya. Yang pertama itu support resisten, yang kedua ini supply and demand. Video kali ini kita bahas khusus dulu untuk support resisten. Di metode TLS ini, support resisten yang kita gunakan yang paling optimal itu ada dua. Yang pertama itu support SBR dan RBS. Jadi support become resisten atau bisa juga resisten become support. Kalau trennya turun itu support become resisten. Kalau trennya naik, resisten become support. Nah, sebentar kita jelaskan ya seperti apa. Yang kedua ini resisten dan support biasa yang diuji kembali dalam satuan tren. Nah, kita bahas seperti apa itu SPR. Teman-teman misalnya hadapi chart yang seperti ini ya. Saya saja jelaskan basicnya dulu. SBR di tren turun, chartnya seperti ini. Dan harga sekarang koreksi ini. Nah, teman-teman pasti mikir ya, di mana saya akan melakukan sell? Nah, kalau kita pakai metode SBR, ini saya kasih ini ya, yang biru ini SBR, yang merah ini yang resisten biasa ini. SBR ada di sini, support sekarang jadi resisten. Lihat ya, support sekarang jadi resisten. Jadi ini yang dimaksud dengan SBR-nya. Atau bisa juga entry di resisten biasa di sini. Ini ada resisten biasanya di sini. Di sini. Nanti teman-teman jangan langsung entry di sini, langsung entry sell. Lihat konfirmasi lagi di sini. Konfirmasinya seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas di video yang berikutnya. Tapi teman-teman yang penting tahu kalau trennya sedang turun, di area mana teman-teman akan entry sell. Begitu pula kalau trennya naik, di area mana teman-teman akan entry buy. Ini saya kasih contoh di tren turun dulu ya. Jadi misalnya teman-teman lihat seperti ini, pilihan teman sell di sini atau sell di sini. Jangan nge-sell asal-asalan. Udah gitu nggak nunggu konfirmasi lagi, langsung nge-sell. Ya floating. Apalagi sampai nggak pakai SL, ya sudah tradingnya jadi gambling deh. Nah, jadi yang kita gunakan ini support become resistant. Nah, contoh ya seperti ini. Ternyata harganya turun nih. Nah, sama teman-teman akan lihat lagi support become resistant. Nah, di sini nih. Pindahin support become resistant. Dan yang atas pindahin ke sini. Harga turun. Terus kan sell-nya kan udah di sini ya. Turun. Selama harganya turun, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ditambah sell. Kenapa? Karena resikonya perbandingan rasio reward and risk-nya jadi nggak seimbang. Biarin aja dulu pullback. Jadi trader tuh harus sabar nunggu harganya benar-benar terbentuk konfirmasi sampai ini clear gitu. Harganya mau naik atau mau turun. Nah, harganya misalnya naik lagi nih. Kita kan udah ancang-ancang dong sell di sini. Nah, ternyata harganya nggak ada konfirmasi di sini, naik sampai sini. Di sini baru konfirmasi, baru kita masuk sell di sini. Stop loss-nya nanti ngelihat harga high-nya di sini. High-nya di mana? Nanti stop loss-nya di atas. Harganya turun. Nah, jadi teman-teman di sini kita bukan jadi peramal ya. Kita bukan jadi peramal. Kita bukan bilang, wah pasti harganya turun di sini. Enggak, kita bukan peramal. Kita trader. Trader itu bereaksi terhadap suatu kejadian harganya. Kalau nggak ada konfirmasi, kenapa entry? Ujungnya jadi tidak disiplin. Metodenya jadi nggak valid dah. Sama teman-teman maksain di sini. Wah ini pak udah paling tinggi nih pak. Kayaknya harganya mau turun. Jangan pakai kata kayaknya. Di trading kalau pakai kata kayaknya, saya juga dulu sering sekali pakai kata kayaknya. Ujungnya nggak bagus. Hasilnya MC lagi. Karena kata kayaknya ini nggak ada basicnya, nggak ada buktinya. Sedangkan di trading ini harus logik gitu. Kita nggak bisa memaksakan imajinasi kita ke grafik, karena grafik ini bukan punya kita. Duit bermain di dalam ini banyak banget, dan kita entry, kalaupun entry 10.000 lot, belum tentu gerakin harganya ini. Ini kita bicara ini ya, konsep dasarnya ya, biar teman-teman paham bahwa
kita nggak bisa maksain, Pak ini udah SBR Pak, udah langsung sell aja Pak tanpa konfirmasi. Ya silakan, kalau misalnya teman-teman punya sistem trading kayak seperti itu, ya silakan. Tapi kalau dari metode TLS kita nunggu konfirmasi dulu di sini sama di sini nih. Jadi teman-teman paham ya SBR itu seperti apa. Nanti kita masuk ke contohnya di grafik SBR seperti ini. Nah sekarang kita kasih contoh di trennya, tren naik nih. Contohnya tren naik. Ini nih tren naik ya. Kayaknya harus dinaikin sedikit ya. Oke. Nah, ini tren naik. Nah, teman-teman misalnya harga di sini ya. Ini saya kasih tanda ini nih. Biar kelihatan apa ya? Misalnya harga lagi sedang di sini ya. Teman-teman tahu nih tren naik. Terus tiba-tiba di sini. Nah, teman-teman kan sudah gambar SBR-nya di sini. Nah, ini buat area entry ya. Area entry. Nah, teman-teman jangan maksain bahwa oh sudah SBR Pak, harus entry. Enggak. Kita nunggu konfirmasi kok. Terus kalau konfirmasi kena stop loss, ya udah. Berarti itu termasuk dalam loss rate atau peluang gagal dari metode kita. Jangan dipaksain. Sama, ini juga kita setiap pada saat dia udah naik, kita pakai ini juga nih. Oh, ini salah. Ini. Dan ini yang merah ya. Jadi ini support biasa. Nih, ya ininya di support biasa. Kalau yang ini entry berdasarkan SBR. Kalau yang ini entry berdasarkan support biasa. Ini kan SBR-nya ini kan nggak kena ya kalau yang di sini ya. Nah, jadi pada saat naik ini kita ada SBR nggak kena, dia naik lagi, nah baru saya hapus aja. Nah seperti itu. Jadi pelaksanaannya antara support become resistant atau SBR dan RBS itu, dan resisten dan support biasa itu seperti itu. Jangan dipaksain, biarin aja harga datang benar-benar pullback dan ngelihat. Kita fokus pada saat harga itu benar-benar masuk di area area support dan resistennya. Di trader fungsinya tugas kita mencari peluang terbaik, bukan entry setiap saat. Itu yang dicamkan. Terus udah ya. Nah sekarang kita udah ini ya, udah bahas basicnya. Nah kita lebih enak kita masuk ke grafiknya langsung ya. Grafiknya langsung. Contohnya ini dari atas ini. Ini saya nggak bahas tren, kita bahas levelnya aja ya. Lihat ya, ini resisten biasa nih. Nah, ini ya. Terus turun set, ini naik. Nah, di sini kan berarti kalau harganya reject di sini kita kan kasih sell ya. Ini harganya nggak nyampe, turun, tapi nggak break ini juga, tetap naik, turun. Nah, di sini dia udah break, berarti kan di sini ada support become resistant. Sini. Nah, mungkin di sini ada ya teman-teman yang sell kena stop loss, ya nggak apa-apa. Terus ini naik di sini, berarti ini udah pindah ke sini ya. Pindah ke sini nih. Turun, naik, turun. Nah, ini pada saat dia break, ini ada support become resistant lagi di sini. Ya, ternyata nggak kayak yang saya jelaskan tadi. Ternyata harganya nggak jatuh di sini, malah naik lagi. Gak usah dipaksain, jangan ngotot. Nah, di sini baru ada rejection, di sini baru kita sell nih. Di sini nih, sell nih, taruh sini. Tapi time frame-nya time frame H4, bukan di daily. Ini saya kasih contoh aja ya, biar teman-teman paham gitu. Nah, nanti stop loss-nya, TP-nya disesuaikan dengan harga yang sedang terjadi. Jadi ini penerapannya. Nah, ini harga turun, berarti kan ini SBR-nya turun lagi nih. Nah, sekarang di sini ini kita nunggu di sini nih ada seperti apa? Apakah ada signal atau nggak ada signal? Sama di sini juga nih. Kalau saya harga ternyata naik lagi, kita nunggu nih di area sini nih. Apa ada signal atau ada signal? Jadi support resisten itu seperti itu konsepnya. Nanti di supply and demand hampir mirip. Jadi kalau di supply and demand paling namanya beda-beda dikit. Namanya jadi swap zone. Area yang berubah ya, tadinya supply jadi demand, demand jadi supply. Cuma berubah sedikit.
Nah ini contohnya ya. Mungkin kita coba pair lain ya, pair lain Euro USD misalnya. Pakai Euro USD contohnya saat ini, misalnya Euro USD. Nah seperti ini nih, naik ya, naik. Ini ya teman-teman lihat ya, support become resistance jauh banget ya. Nih ini support, resistance become support, ini resistance become support, ini resistance biasa. Ini kalau misalnya harganya turun ke sini, baru kita ngelihat reaksinya di sini seperti apa. Nah, apakah bisa digunakan di semua time frame? Pada dasarnya bisa digunakan semua time frame. Cuma kalau time frame di bawah H1, karena pergantian apalagi dipengaruhi sama fundamental ya. Jadi pergantian harganya sangat cepat. Saya kurang sarankan untuk para trader yang masih pemula. Trader yang sudah berpengalaman silakan super resistant atau SBR, support become resistant, atau RBS, resistant become support. Jadi memanfaatkan momentum ya. Satu lagi contoh ya, kita pakai di mata uang misalnya USD PY. Salah, kan ini dia USD PY. Nah ini teman bisa lihat, ini sideway ya, teman-teman bisa sideway ya. Kalau sideway kita main ujung-ujung aja. Ini berarti kita nggak ada support become resistant. Ini ada support, ini supportnya, ini resistennya, ini ada resisten. Kita cuma nunggu aja ini di sini. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Apakah ada rejection atau nggak ada rejection? Kalau ada rejection ya kita sell. Sama juga kalau misalnya harga nge-push ke bawah ya, ke bawah, kita ngelihat kira-kira harganya, misalnya harga nge-push ke bawah, kita ngelihat di sini apakah ada rejection di sini apa nggak ada. Kalau ada ya kita bisa ambil buy. Kalau nggak ada ya kita nggak usah ngapa-ngapain, jangan dipaksain kayak ini ya. Jadi saya harap teman-teman bisa paham ya konsep dasarnya. Jadi support resisten ini digunakan idealnya di market yang sedang trending. Kalau di sideway kita main di ujung-ujung. Nah, terus yang kedua, selalu sabar nunggu rejection atau konfirmasi, dan harus tahu kapan kita tahu ini harganya benar-benar valid atau tidak. Nah, nanti kan entry-nya kan di time frame yang di bawah ya, di H4. Terus yang terakhir ya paling tentang money management sih terakhir ya. Tapi masih satu rangkaian dengan support resisten. Stop loss-nya paling di atas harga high. Kalau di sini kan berarti kita ngelihat di bawah harga low-nya, harga terendah terakhir. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Kalau video ini bermanfaat, silakan di like, silakan di share, silakan diisi kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.